semuanya, kembali lagi di Insight podcastnya TP TV. Waktu dan TP dipersilahkan. Halo semuanya, kenalin aku Novia, mahasiswa TP angkatan 2023 yang sekarang OTW semester 7 nih. Nah, di sini aku akan menjadi host untuk episode Dilema Mahasiswa Akhir, semua hal lebih menarik daripada skripsi. Nah, Sobat TP TV, kalian pernah dengar nggak sih kalau ada statement semua hal lebih menarik daripada skripsi? Nah, kalau kita lihat di TikTok, di Instagram, itu banyak konten-konten yang bilang bahwa semua hal itu lebih menarik daripada skripsi. Kayak ada yang tiba-tiba jadi traveling, ada yang tiba-tiba jadi pelari culture. Pokoknya tuh semua hal jadi kelihatan lebih menarik gitu. Nah, kali ini yuk kita tanyain langsung kepada kakak-kakak yang sudah berhasil melewati fase tersebut nih. Kita sambut aja langsung Kak Nisrina. Halo Kak Nisrina. Boleh perkenalan diri dulu Kak Nisrina? Oke, halo semuanya, kenalin aku Nisrina Salma, biasanya dipanggil Nisrina. Kebetulan sekarang udah alumni ya. Dulunya aku angkatan 22. Oke, sudah alumni mahasiswa TP nih teman-teman. Dan by the way, Kak Nisrina ini juga lulusan pertama di angkatannya nih. Tepuk tangan dulu dong. Oke, sekarang aku mau nanya nih Kak, gimana sih kabarnya, terus kayak kesibukannya yang sudah menjadi alumni TP ini? Kabarnya sih alhamdulillah baik ya. Untuk kesibukannya ya selayaknya alumni pada umumnya, baru wisuda, baru cari-cari lah ya. Baru apply sana sini, nyusun ini itu gitu lah. Oke, sudah mulai menghadapi kehidupan yang sesungguhnya ya Kak ya. Benar banget. Terus berarti kalau udah mahasiswa, udah wisuda, berarti sudah resmi menjadi alumni mahasiswa UNY ya Kak? Iya, tapi kayak oh my god, udah beneran alumni, kayak nggak kerasa sih sebenarnya. Iya sih, benar-benar kayak baru wisuda kemarin gitu ya. Baru kemarin banget kan. Kayak kemarin masih maba, udah lulus aja nih. Setuju banget. Terus kira-kira nih Kak, ngomong-ngomong tentang skripsi nih, kira-kira apa sih judul skripsinya Kak Nisrina? Judul skripsiku tuh internalisasi kurikulum berbasis cinta dalam membentuk kecerdasan sosial emosional peserta didik di Min 1 Sleman. Waduh. Tahu nggak kurikulum berbasis cinta? Apa tuh ya kurikulum berbasis cinta nih? Baru denger nih. Bener, makanya aku ambil itu. Nah, itu tuh kebijakan baru dari Kemenak. Keluarnya tuh tahun 2025 apa ya? Kayak pertengahan itu tuh baru rilis. Itu emang kurikulum baru buat sekolah-sekolah yang di bawah Kemenak gitu. Jadi kayak Min, MTSN, terus MAN gitu tuh pakai apa namanya? KBC itu semuanya. Makanya lah aku ambil itu. Oke, berarti itu adalah kurikulum baru nih teman-teman, baru denger juga baru kan. Terus kira-kira kenapa nih Kak mengambil judul itu? Karena itu kan bahasnya lebih ke kurikulumnya tuh fokusnya aku tuh ke pengalaman sama sosial emosional peserta didik sih. Jadi kayak emosional mereka, mentalnya lah ya, kalau di kelas itu tuh lebih diperhatiin sama guru-gurunya. Terus kayak afirmasi ke siswanya tuh semakin diperbanyak gitu sih. Karena kan kalau saat ini kan banyak isu kesehatan mental ya. Jadi menurutku itu juga salah satu jawaban dari Kemenak mungkin ya, kayak solusi alternatif biar menanamkan dari dini. Kan dari MI udah diterapin tuh. Mungkin harapannya biar besok-besoknya tuh semakin berkurang gitu. Benar, berarti itu adalah kayak terobosan baru gitu ya dari Kemenak gitu. Benar. Dan itu kurikulumnya cuma diterapkan di MI aja atau kayak kan MI itu kan sama setara dengan SD ya? Nah, atau kayak SMP dan SMA-nya gitu? Setahu aku sih ya yang di bawah Kemenak semuanya. Jadi kayak MI, MTS, MAN, terus yang kayak swasta-swasta yang Islam gitu. Setahu aku sih kayak gitu ya. Oke, jadi Kak Nisrina ini mengambil judul tentang kurikulum cinta di sana ya teman-teman. Terus kira-kira nih Kak, selama penyusunan skripsi ada nggak sih hambatan-hambatan atau apa faktor-faktor yang menghambat dalam mengerjakan skripsi itu? Pasti ada, kataku mah dari sebelum skripsi misal pun nggak ada, pas skripsi pasti ada aja. Pasti yakin sama aku. Entah apapun itu, misalkan dari ekonomika atau dari kesehatan kah atau apa, pasti tiba-tiba ada padahal sebelumnya tuh nggak ada, aman-aman aja ya sebelumnya aman-aman aja, kayak ya itulah
itu kayaknya emang apa namanya, ujiannya skripsi ya, pasti ada walaupun sebelumnya tuh aman-aman aja. Kira-kira apa aja nih Kak, kayak apakah dospemnya atau kayak laptopnya tiba-tiba apa gitu? Sumpah, iya laptopku. Padahal sebelumnya laptopku tuh nggak pernah bermasalah ya. Iya. Tiba-tiba waktu ngerjain skripsi, baterainya tuh rusak. Jadi harus nyolok. Nah, kan ngerjain skripsi 24 jam ya kan, Iya. kayak dikit banget kan tidurnya, lebih banyak ke laptop kan. Terus aku pernah di waktu WFC ya di Jogja sih. Tiba-tiba kafenya mati listrik. Oh my god, kafe Dan juga bisa mati listrik. Bisa coy, makanya kan kayak aku di kafe biar aman kan, wifi, listrik dan lain-lainnya. Tiba-tiba mati listrik, oh my god. Dan itu posisinya belum aku masukin ke OneDrive. Wow. Terus aku kayak, gimana tuh? oh my god, kok mati gitu kan. Terus aku bukalah, aku berusaha mencari di sampah-sampah itu. Ya masih ada, cuma kayak hilang 1 paragraf 2 paragraf gitu sih. Setelah itu aku langsung masukin semuanya ke OneDrive. Oke. Ya itu buat pelajaran kalian juga semua sih. Iya, harus teman-teman. punya backup yang banyak. Dan juga laptopnya dijaga ya teman-teman Benar, untuk benar. skripsian Benar. gitu, karena kita mungkin saat ini aman-aman aja Setuju. laptopnya ya kan. Entah nanti pas skripsian ada yang baterainya bocor, ada yang Benar. LCD-nya kena. Benar, Terus semua. pokoknya banyak banget lah ininya tantangannya ya Iya, Kak. yang tiba-tiba datang. Terus apalagi nih Kak, kayak dospemnya kah? Iya sih. Dulu awalnya lebih ke aku sih, masalahnya kayak judulku tuh susah duduk. Aku sempat ganti judul 4 kali. Wow. Beneran. Kayak aku kan udah mulai awal ya. Sebenarnya itu aku udah mulai bimbingan semester 7 sih. Cuman kayak belum yang fix banget. Baru yang aku seriusin tuh di Januari. Nah, aku udah punya tuh list judul. Ternyata waktu aku maju, akunya nggak bisa jelasin, Bu Donanya juga masih kurang setuju. Jadi aku balik lagi nyari lagi. Itu menurutku lebih capeknya di depan sih, karena harus nyari masalah, nyari judul itu lebih susah menurutku daripada melanjutkan. Iya ya, karena kita harus kayak fix dulu nih landasannya apa benar. gitu kan. Kalau misalkan belum fix, kayak mau lanjut juga takutnya salah, Iya, takutnya susah. makin bingung ya Benar. kan. Terus apakah Kak Nisrina juga kayak menunda-nunda? Maksudnya ada fase-fase untuk menunda-nunda ngerjain Pasti gitu? pasti ada. Waktu yang aku semangat banget tuh karena baru ACC judul kan ya. Yang bab 1 aku masih semangat banget tuh, masih on fire banget tuh ya kan. Bab 1, bab 2, bab 3 apa ya, kayak bab awal tuh masih oke nih, karena ngajarnya aku habis ini harus ngambil data gitu kan. Masih semangat banget tuh. Abis ngambil data, udah kan ke lapangan banyak hasil yang harus diolah, yang harus disusun. Kayak wah, apa nih, apalagi aku kualitatif kan ya. Oh iya, kualitatif. Jadi aku Pasti harus capek transkrip satu-satu, terus kayak bedah pernyataan-pernyataan mereka, kayak aduh males banget. Dan itu menurut aku setelah ngambil data itu fase paling lama. Butuh sebulan lebih apa ya. Wow. Sebulan karena akunya yang menunda sih, nggak yang kendala apa gitu, nggak, aku yang kayak aduh bingung, Tiba-tiba capek, ada rasa malas. bener. Padahal kemarin kan semangat ngambil data. Setelah ngambil data kayak bentar lah, rehat dulu. Nyusunnya tuh soalnya burn out aja sih, kayaknya kebanyakan gitu sih. Ya sih, kayak berarti kalau di Kak Nisrina tuh yang paling lama itu di setelah ngambil data. Bener. Karena bingung nih mau diapain lagi nih Iya, datanya. setuju. Harus kita apain, kita transkrip dulu kah, kita pahami dulu kah gitu ya Kak berarti. Bener. Terus kalau menurut Kak Nisrina nih, mungkin ini juga relate ya buat teman-teman mahasiswa yang OTW semester 7 kayak aku nih, yang udah mulai disuruh Nyusun bimbingan, nyusun skripsi, sempro dan lain-lain ya kan. Nah itu menurut Kak Nisrina sendiri ada nggak sih statement yang tadi itu benar nggak sih kalau semua hal itu bakal lebih menarik daripada skripsi? Setuju sih. Sama sih. Setuju. Aku orangnya jarang olahraga banget. Semalas itu. Tiba-tiba waktu aku di skripsi, aku ngechat teman-temanku, ayo kita kapan badminton, Sama lagi. kawan kita jalan sore, kawan kita jogging, ya gitulah. Karena emang fokusnya kan skripsi ya, kayak cuma ngetik, baca, nulis, ngulang lagi gitu kan. Jadi bosen aja sih, butuh pelarian ya.
Iya sama sih, aku juga kan sekarang nih OTW semester 7 Tujuh. udah mulai menyusun judul, menyusun apa segala macam. Itu tuh kayak rasanya mau ngerjain tapi kok kayaknya itu kipas aku kotor ya gitu, kayak mau dibersihin Ada aja ya. gitu, kayak ada aja yang bisa dikerjain gitu selain skripsi ya kan. Terus kira-kira kalau Kak Nisrina sendiri kira-kira apa sih yang lebih menarik gitu selain skripsi, selain olahraga tadi ya udah disebutin ya? Mungkin main. Lebih sering main sih. Oh iya. Jadi kayak ya alibinya orang skripsian kan, ayo keluar ngerjain skripsi bareng. Ya sampai sekarang nggak ngerjain, kita ngobrol. Ngobrol, nge-live, habis itu aduh lapar makan, habis makan ngantuk tidur pulang. Nggak ngerjain jadinya kayak gitu. Buka laptop tapi ya udah laptopnya Iya, laptopnya dianggurin yang nonton gitu. kita yang ngobrol. Ya, begitulah namanya. Ya, itu adalah ujian skripsi yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya adalah kita sendiri. Iya. entah itu rasa malas, entah itu kayak tiba-tiba ke distract hal-hal lain. Karena itu kayak ternyata tuh dialami oleh Kak Nisrina juga nih sebagai lulusan yang tercepat di angkatan 2022 nih teman-teman. Gitu. Terus kira-kira untuk kan udah selesai nih di apa namanya sidang. Nah, kira-kira untuk persiapan ke wisuda tuh apa aja sih, Kak? Nah, itu panjang banget dan menurut aku itu yang paling bikin aku lama sih. Karena sebenarnya target aku tuh udah jauh dari sebelum aku sidang. Kayak apa ya, bulan aku tuh April apa ya? Aku tuh pengennya tuh Maret. Nah, Maret tuh aku udah selesai posisinya. Cuman karena angkatanku belum ada yang sidang kan, jadi aku masih meraba-raba ini alurnya gimana, terus liatnya di mana, kan nggak ada yang aku tanyain ya. Biasanya kan per tahun kan kadang ada yang beda, terus linknya beda kah, atau syaratnya ada yang beda gitu kan. Itu tuh lama karena aku harus mencari ini lewatnya web kah atau manual kah, itu aku bolak-balik ke dosen pembimbing, terus ke Pak Budi. Itu aku sering banget bolak-balik dan sering banget neror Pak Budi. Terima kasih juga buat Pak Budi. Terima kasih juga Pak Budi sebagai admin jurusan ya. Yang sangat fast respon itu. Pokoknya banyak banget sidang itu harus apa ya? Foto, ada foto juga. Fotonya itu udah pakai ketentuan yang foto wisuda. Yang pakai jas hitam putih gitu. Terus habis itu ada bukti transfer UKT semester 8. Nah, semester itu 8 aja nih. Benar, semester 8 aja. Nah, itu teman-temanku juga pada, "Oh, iya kan Nis, ada itu." "Iya, ada." Dan mereka baru nyari karena aku bilang gitu. Karena emang sebelumnya kita tuh nggak yang di-share apa namanya? Persyaratannya apa aja gitu. Nggak yang secara langsung persyaratannya aja kan. Jadi kayak alur-alurnya mungkin orang-orang nggak sampai akhir bacanya, nggak sampai persyaratannya. Nah, waktu aku dapet itu, waduh, bukti UKT ku di mana nih? Kan lumayan juga ya nyari satu semester. Itulah itu yang bikin nyari itu bukti UKT itu sih. Terus ada ijazah, terus apa ya, skripsi so pasti ya, 3 bundle itu nanti dikumpulin ke akademik. Terus ada TOEFL. Kalau UN jangan lupa lulus, karena mau secepat apapun kalian selesai, kalau TOEFL-nya belum lulus gak bisa sidang. Harus TOEFL lagi. Harus lulus. Dan benar. itu TOEFL-nya harus di UNY. Iya, harus di UNY. Setauku bisa sih kayaknya sih. Cuman aku belum tahu juga ya, karena aku pakainya yang di UNY sih. Tapi kalau misal belum lulus nggak apa-apa kok, bisa ngejar setiap bulan itu ada TOEFL juga dari UNY, dari iya. bahasa lah, bidang bahasa itu ada setiap bulannya. Cuman ya berbayar beberapa gitu. Tapi oke sih. Itu berarti bisa pakai TOEFL yang kita waktu maba itu ya Kak, yang penting lulus. Yang gratis itu kan. Nah, itu kan kadang ada beberapa orang yang belum lulus kan, terus kayak alah apa sih nggak guna. Ternyata itu berguna guys, berguna, benar-benar syarat untuk sidang karena harus lulus. Kalau nggak lulus nggak boleh sidang. Oke, jadi kita harus memperhatikan segala hal kecil lah. Contohnya adalah slip UKT ya teman-teman. Jangan hilang. Tuh aku juga sempat kayak baca-baca kan Kak, katanya tuh kalau mau sidang itu tuh harus menyiapkan slip UKT dari semester 1. Aku udah kayak, hah, semester 1? Iya. Slip UKT semester 1 kok di mana? Awalnya aku juga lihat itu kan, kayak waktu lihat persyaratannya, semester 8 masih bisa dicari lah ya. Kalau dari semester 1 gak bisa coy, carinya di mana ya? Iya, terus akhirnya aku simpen deh sampai sekarang. Gak apa-apa buat jaga-jaga. Iya, siapa tahu nanti berubah. benar. Iya. Terus untuk apa namanya, berarti yudisium itu aku kan pernah dengar juga ya Kak, katanya tuh setelah sidang masih ada yudisium yang itu katanya tuh pusing banget, kayak lebih
sebenarnya nggak lebih sulit dari sidang, tapi itu kayak lebih ribet gitu. Iya. Apakah benar? Kalau aku lebih susah di pendaftaran sidangnya. Karena menurut aku persyaratannya lebih banyak gitu ya. Itu kayak ada 10, 15-an atau berapa gitu. Pokoknya belasan persyaratan yang harus kita bawa, kita masukin ke akademik, kita input ke G-form dari fakultas juga. Nah, itulah syarat-syarat itu juga nantinya dipakai buat yudisium. Jadi yang mungkin bikin ribet itu syarat yudisium itu ada bebas pustaka. Bebas Apa tuh pustaka, bebas pustaka? sama syarat sama pendaftaran yudisium. Bebas pustaka itu kita tuh ngurus kayak bebas teori, terus kayak kita masukin skripsi kita ke Dijilib. Kalian kan kalau nyari skripsi kating-kating di Dijilib kan. Iya. Nah, itu melewati proses bebas pustaka. Jadi kita ngumpulin skripsi yang full, terus yang jurnalnya, terus abis itu pokoknya, nah skripsi yang full itu udah termasuk kayak surat pengesahan, terus surat pernyataan, terus pokoknya surat-surat yang bertanda tangan itu udah lengkap. Nah setelah sidang itu kenapa bikin lama dan ribet menurut aku, karena kita masih nunggu, kita revisian dulu, revisi kita ngajuin nunggu ACC dulu, minta tanda tangan dulu, minta tanda tangan dekan. Nah, itu yang dan bikin itu panjang. dan itu kita kayak harus janjian segala macam, Iya, kan? dan Harus menunggu. benar, dan nunggu. Tapi setelah itu abis udah jadi satu file skripsi ya, yang penting selagi nunggu itu kamu sekalian nyicil buat jurnal. Jadi kayak syarat bebas pustaka sama syarat yudisium itu udah siap dulu nih sebelum kamu input ke webnya. Karena kemarin aku kayak gitu. Kemarin tuh aku baru ngurus revisi itu di H-3 penutupan pendaftaran yudisium. Oh my god, berarti kayak wah. Benar. Dan itu aku nggak tahu kalau ternyata itu H-3 penutupan. Soalnya aku lagi di kampus itu lagi ngurus revisi, baru mau minta tanda tangan pengesahan lah ya, pengesahan yang waktu sidang. Ternyata tiba-tiba Pak Budi nge-share penutupan yudisium kayak wow. Tapi sebelumnya udah ada ini. Belum ada, entah itu ada tapi aku nggak nyari ya. Tapi aku baru tahu hari itu. Nah, untungnya sebelum aku ngurus revisi itu aku udah nyicil kayak berkas-berkas jurnal, terus kayak bebas teori dan lain-lainnya itu aku udah nyiapin lah ya. Nah, jadi di hari itu aku beneran ngejar dosen, terus langsung masukin ke fakultas, karena kan itu nunggunya 1x24 jam yang di akademik. Jadi tanda tangan padekan itu dimasukinnya ke akademik, kan nunggu 1x24 jam. Udah aku masukin semuanya, besoknya aku berangkat pagi buat, pokoknya mau gak mau hari ini harus selesai, karena besok udah penutupan kan. Iya. Itu aku dari pagi nunggu tanda tangan selesai sampai bener-bener sore aku baru pulang. Wow. Jadi seharian tuh Bener, di seharian kampus. aku sisihin waktu di kampus buat menyelesaikan itu semua. Syarat syarat bebas pustaka juga ada ngumpulin Buku skripsinya. buku buat di Dijilib. Oh iya. Kayak iya. buku terkait bidang studi kita lah ya. Kemarin itu tuh sebenarnya bisa kayak kolektif, misalkan kamu sama temanmu barengan satu buku. Nah, itu bisa selagi harganya tuh satu orang 25.000 apa ya. Pokoknya bisa kolektif. Nah, karena aku waktu itu Yudi sendiri kan nggak mungkin karena aku ngajakin orang, mau ngajakin siapa, akhirnya aku carilah buku sendiri. Aku nyari buku yang terbaru dan yang menurut aku bakal seneng baca. Aku ngambil buku tentang KBC juga. Itu Buku baru keluar yang juga 2026. berarti masih fresh banget nih. Masih fresh tahun ini banget nih ya. Tahun ini banget, mungkin awal tahun kali ya keluarnya. Nah itu aku masukin. Jadi di hari yang kedua setelah aku ngurus revisi itu aku udah bawa semua berkasnya, kayak semua yang harus di scan udah aku scan, udah masukin ke folder. Pokoknya hari ini aku udah siap masukin buat daftar yudis. Nah itu kayak aku tuh harus nunggu di ACC dulu dari webnya itu, baru aku bisa ngumpulin bukunya. Karena kita baru bisa dapat bebas pustaka itu setelah ngumpulin bukunya. Jadi itu masih kayak tunggu-tungguan gitu loh. Makanya yang bikin mungkin lama dan malas dan berat, karena satu nunggu tanda tangan, nunggu di ACC di webnya, nunggu habis ACC baru bisa ngumpulin buku baru dapat surat bebas pustaka, habis dapat bebas pustaka baru daftar yudis. Iya, Jadi iya, masih panjang banget itu. Jadi kayak stepnya tuh ternyata dikira cuma ngumpulin berkas, ternyata kayak kita harus ngumpulin buku, ngumpulin tanda tangan segala macem. Benar. Jadi itu yang membikin kayak
ribet gitu kan. Benar itu sih yang bikin ribet sih. Tapi kalau udah selesai semua persyaratannya tinggal daftar Yudis, menurutku Yudis masih aman sih. Yang penting kamu udah nyiapin saldonya ya, tinggal bayar udah selesai. Kalau Yudis cepat. Ya, terus kira-kira boleh di-spill nggak sih kayak biaya Yudis tuh di Boleh. UNY berapa? Boleh. Aku juga baru tahu waktu nanya temanku sih ya, karena kan kayaknya bisa beda-beda kali ya tiap tahunnya. Dulu tuh kalau nggak salah toganya tuh pinjem kali ya kayaknya. Berarti dibalikin gitu dulu. Dulu tuh dibalikin setahu aku. Nah ternyata aku nggak tahu mulai dari tahun kapan, ternyata sekarang udah beli. Nah pokoknya totalnya tuh 500.000. Aku lupa yang 350 itu untuk toganya atau untuk IKA-nya aku lupa. Pokoknya kayaknya toga deh, toganya tuh 350. Terus buat IKA itu alumni, ikatan alumni kan. Itu 150. Nah setelah daftar Yudis itu, setelah bayar-bayar, kita besoknya harus ke gedung IKA buat kartu alumni. Nah, itu udah selesai, sampai situ udah selesai, udah tinggal nunggu wisuda. Tinggal nunggu undangan Yudis dulu. Belum selesai. Dan undangan Yudis pun kita harus masukin file-file apa namanya, scanan kita, scanan syarat-syarat Yudis itu kita harus masukin lagi ke form fakultas. Karena itu beda lagi. Yang form fakultas itu buat pendataan daftar hadir, kayak tempat duduknya, terus undangannya, itu kamu harus masukin lagi ke fakultas gitu. Jadi tuh aku masih nunggu sehari lagi buat nunggu undangannya. Itu waktu aku ngumpulin kan mepet kan ya ke bapaknya, Mbak jangan lupa nanti ini daftar ke formnya ya, karena itu nanti buat undangan gitu. Nah karena aku lama tuh, karena mepet banget kan, aku nanyalah ke akademik, Pak saya belum selesai, belum dapat surat bebas pustaka dari Digilib. Oh nggak apa-apa, nanti kalau yang fakultas telat nggak apa-apa, karena itu cuma untuk ngirim emailnya. Sebenarnya kalau kita udah daftar di pusat yang yudisium kita udah terdaftar, cuman fakultas butuh data kita buat ngirim tempat duduk sama undangannya gitu sih. Habis itu udah dapat undangan, selesai. Tapi undangannya mepet. Hamin berapa tuh? 1 atau malamnya gitu. Wow. Itu gimana ya itu ya? Tapi berarti Kanisrina yudisium sendiri nih di angkatan 2022. Angkatanku aku sendiri, cuma ada angkatan, aku nggak tahu angkatan berapa ya, pokoknya cutting ada 3 orang. Jadi waktu periodeku ada 4 orang yang yudisium, yang dari TP. Ya, jadi untuk yudisium nih teman-teman, jadi kita juga harus menyiapkan dana nih, karena aku juga baru tahu nih dananya ternyata segitu gitu. Kayak sebelumnya aku kayak berapa ya, katanya dengar-dengar wisuda tuh ada bayar loh, tapi berapa nih baru di-spill sekarang gitu. Nah kira-kira ada struggle nggak sih Kak selama kita balik lagi ya ke yang tadi ya, selama penyusunan skripsinya itu sendiri, selain tadi kan banyak hal yang ngedistract kita gitu ya, kayak ada nggak sih tantangan dari tempat penelitiannya itu? Siapa tahu kayak ada tempat penelitiannya jauh, atau kayak kita perizinannya susah atau gimana gitu. Oke, kalau buat tempatnya kan aku di Min 1 Sleman ya, menurutku itu nggak yang terlalu jauh sih, di Tugu ke kanan pokoknya lah. Kalau dari mana ya, berarti dari Amplas lurus itu ke kanan pokoknya, nggak terlalu jauh menurutku kan. Dan alhamdulillahnya buat perizinan ke sana aku dimudahkan sih, syukurnya. Kayak buat masuknya gampang. Oh ya, karena aku ngambil di situ itu ada kenalan dari kakak tingkat aku, anak PGSD. Jadi dia tuh waktu itu pernah ngajar di sana. Terus aku kan waktu aku struggle milih judul itu loh, terus kayak aduh Kak gimana ya, atau kamu mau nyoba di sini nih, ini enak nih sekolahnya, kamu coba aja gitu. Terus dia juga bilang ini ada kurikulum baru, KBC baru pelatihan gurunya. Wah boleh kan, akhirnya aku cobalah ke sana. Dan alhamdulillah merekanya juga open, baik banget lah, nerima semuanya dan dilancarkan semuanya sih, nggak yang dipersulit. Bahkan awal kesana pun baru masukin surat terus kayak nanya, Mbak ini mau wawancara kapan? Oh kalau bisa hari ini. Oh iya. Nah ternyata boleh. Padahal kan kayak kok lu masukin hari ini, wawancara hari ini, kan agak kurang ajar ya sebenarnya. Cuman alhamdulillahnya boleh, karena itu kayak sebelum duduk judulnya, bukan wawancara ngambil data kan. Kayak aku wawancara mau ini ada observasi apa, gitu observasi kan. di sini ada apa yang bisa aku cari gitu kan. Dan dibolehin ternyata, jadi aku langsung ketemu sama kepala sekolahnya.
Itu baik-baik banget sih gurunya. Jadi kalau buat tempatnya menurutku nggak ada masalah, anak-anaknya juga sangat amat suportif banget, mereka enak diajak kerja sama, kayak aku bilang ABCD mereka juga bisa ngikutin sih. Berarti untuk Kak Nisrina sendiri mungkin tantangan skripsinya itu di tadi ya teman-teman, kayak ada yang ke distract lah, ada yang tiba-tiba males kayak gitu. Laptopnya bener, tiba-tiba yang baterainya yang bocor. paling bikin susah laptop sih sejujurnya, karena kan kita hidup dengan laptop ya. Iya, dan dia harus nyolok terus. Dan harus nyolok, kayak aku pernah juga di rumah apa ya, kesenggol adekku. Cuma kesenggol doang tuh. Wah aku nangis sih, itu juga belum dimasukin baterai soalnya kalau udah mati kan susah ya, bakal kesimpannya, yang hilangnya berapa paragraf kan nggak bisa, dan kita harus ngulang lagi. Benar dan nggak tahu apa tadi yang kita tulis. Siapa tahu tadi tuh lagi otaknya lagi Bener, encer-encernya gitu kan. bener. Terus kayak tiba ini hilang sampai sini, tadi lanjutin. apa benar. Berarti untuk Kak Nisrina tuh semester kan fokus ngerjain skripsi semester 8 ya. 8. Itu apakah cuma fokus di skripsi doang atau kayak ada magang kah atau nyoba-nyoba kerjaan apa gitu? Oke, kalau semester 8 aku fokus skripsi sih. Aku orangnya itu sebenarnya lurus ke depan. Kalau aku ngajarnya A, aku selesaiin A dulu baru geser ke B. B belum selesai, aku nggak akan geser lagi, aku selesaiin dulu B baru ke C. Karena takutnya ini ya, kalau misalkan kita sambil apa gitu, takutnya malah jadi semakin ke distract gitu. Benar, nggak disambi apa-apa aja masih ke distract sini, apalagi disambi kan. Bener banget. Makanya. Terus dari Kak Nisrina nih, sebagai lulusan pertama nih ya di TP Angkatan 22 nih, itu kira-kira ada nggak sih saran atau tips and tricks gitu untuk mengerjakan skripsi buat teman-teman yang masih mengerjakan skripsi atau teman-teman yang mau mengerjakan skripsi? Oke. Buat kalian yang lagi mengerjakan skripsi, dari aku ya, yang penting kerjain dulu. Tulis aja apa yang bisa kalian tulis. Karena waktu aku lagi burn out kan biasalah ya, mahasiswa akhir scroll TikTok pasti quotes tentang skripsi. Coba lihat aja ke TikTok mereka, pasti isinya quotes skripsi lagi nyemangatin gitulah ya. Nah, itu aku nemu waktu itu di TikTok kayak tulis seburuk apapun tulisanmu tetap tulis. Karena kalau kamu nulis tulisan yang buruk, kamu bakal tahu salahnya di mana. Tapi nggak yang nulis tok kumpulin ya. Nulis itu maksudku tulis aja yang sebisanya kalian tulis. Kalau aku dulu pasang target ya, kayak sehari minimal aku 5 halaman, 3 halaman gitulah. Pokoknya sehari harus harus ada progres, nggak boleh 1 halaman tok gitu kan. Bahkan kalau misalkan aku udah nyisin waktu seharian nih, aku harus 10 lebih halaman gitu. Jadi harus pasang target. Misal pun lagi malas, ya udah yang penting aku nulis hari ini, yang penting aku nulis. Terus kalau kamu lagi encer nih, lagi ngerasa aduh aku lagi mood banget ngerjain skripsi, lagi wah nemu jurnal baru, nemu sumber baru coba baca lagi dari atas. Nanti kamu bakal lihat bagian mana yang aneh, yang kayak apa sih ini ditulisnya. Nah, itu waktu kalian lagi prima-primanya, mulailah baca dari awal dan tulis bagian mana aja yang menurut kalian aneh. Itu works banget buat aku sih. Jadi kesimpulannya adalah kita tulis aja, mulai aja dulu, setuju. Jangan sampai kita kayak males nih, nggak tahu nih mau nulis apa gitu. Jadi setidaknya ditulis aja dulu ya kan. Ditulis aja dulu. Dan manfaatkanlah AI, nggak apa-apa buat brainstorming. Kan pasti kita kadang mentok ya mau nulis apa nih, udah nggak tahu kalimatnya nih, aduh aku pengen nulis ini tapi masukinnya gimana ya. Nah, itulah gunanya AI. Oke, berarti untuk brainstorming. AI boleh ya teman-teman, tapi kita harus bijak dalam menggunakan AI. Bener. Kira-kira berapa halaman sih Kak skripsinya? Skripsi total akhir setelah revisi ya? Iya. 290. Wow, 200. Sama lampiran belum itu? Udah sama lampiran, sama lampiran. Tapi nggak harus banyak ya, skripsi itu jangan fokus ke kuantitas, fokusnya ke kualitas. Ingat ya teman-teman. Masih statement. Sebuah statement. Jadi untuk kesimpulannya adalah kita kalau misalkan untuk skripsi ya, itu tulis aja dulu. Pokoknya apa yang ada di pikiran kalian tulis aja dulu sambil kalian baca-baca lagi gitu. Jadi nggak stuck di situ-situ aja gitu kan ya Kak. Oke. Terus kira-kira
ada nggak closing statement nih buat teman-teman yang nonton? Oke, closing statement ya. Semangat buat kalian semuanya. Pasti banyak rintangan yang sedang kalian lalui, siapapun itu, apapun itu. Pasti yang dulunya nggak ada apa-apa, waktu ngerjain skripsi ada masalah, ada rintangan, nggak apa-apa, itu ujian skripsi emang di situ. Pokoknya tetap perbanyak doa. Itu jangan lupa pegang yang di atas. Kalau udah capek, aduinnya sama yang pusat. Itu adalah closing statement dari Kak Nisrina ya teman-teman. Sekaligus menjadi akhir dari episode kali ini. Terima kasih kepada Kak Nisrina yang Terima sudah kasih menjadi juga. narasumber insight kali ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian karena sharing is caring. Sampai jumpa di episode insight selanjutnya. Dadah. Yeay.